Langit senja memerah ketika Fajar menuntaskan doa maghribnya. Di antara deru angin dan desah dedaunan, suara takbir kecil masih terdengar dari masjid kecil di ujung desa. Suasana damai itu selalu menjadi penenang bagi Fajar, pemuda sederhana yang hidupnya diisi dengan mengajar mengaji anak-anak, membantu orang tua berkebun, dan sesekali menerima panggilan untuk mengobati orang sakit dengan doa-doa warisan dari gurunya yang sudah wafat, Kiai Salim. Fajar tidak mencari popularitas. Tapi entah mengapa, kedamaiannya justru memancing kedengkian dari seseorang, Arwan. Arwan bukan pemuda sembarangan. Ia anak kepala desa, tajir, percaya diri, dan tampan. Sejak SMA, Arwan sudah terbiasa mendapatkan apapun yang ia mau. Kecuali satu hal, Rina. Gadis ayu, lembut, dan aktif di kegiatan remaja masjid itu lebih memilih Fajar. Bukan karena tampang, tapi karena akhlak. Bagi Rina, Fajar adalah cermin ketulusan. Dan bagi Arwan, itu adalah tamparan yang menghancurkan harga dirinya. Malam itu, di sebuah rumah besar dengan aroma dupa menyengat, Arwan duduk bersila di hadapan seorang pria tua berambut gimbal. Dukun itu, bernama Kirawit, memegang segenggam tanah merah yang dikucuri darah ayam hitam. Kalau mau dia hilang, gampang, gumam Kirawit sambil menatap mata Arwan yang menyala dendam. Tapi kau harus siap. Fajar akan jadi tumbal. Dan sebagai gantinya, kekayaanmu akan naik 7 turunan. Arwan diam. Hatinya ragu, tapi dendam menggerus nuraninya. Lakukan, jawabnya lirih. Sementara itu, Fajar sedang membuka sebuah kotak kayu tua di kamar belakang. Di dalamnya, tergeletak sebuah tasbih cendana berwarna coklat muda. Warisan dari Kiai Salim yang wafat 5 tahun lalu. Sebelum meninggal, sang guru berpesan, kelak, jika langit terasa berat dan malam mulai berbisik, peganglah tasbih ini. Ia bukan sembarang tasbih. Fajar menggenggam tasbih itu erat, entah mengapa malam itu hatinya gelisah. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan lampu kamarnya berkedip-kedip. Tiba-tiba, lampu padam total. Assalamualaikum. Suara berat dan dingin terdengar dari jendela. Fajar mendekat. Tak ada siapapun. Tapi di kaca jendela yang berembun, muncul tulisan seperti tergores kuku. Mati. Fajar mundur, napasnya tercekat. Ia mengambil air wudhu cepat-cepat, lalu berzikir dengan tasbih di tangannya. Saat itu juga, hawa dingin seperti hilang, dan lampu menyala kembali. Keesokan harinya, Rina mendatangi Fajar di halaman masjid. Wajahnya tegang. Kamu gak apa-apa, Jar? Semalam aku mimpi aneh. Kamu dikelilingi api hitam. Fajar mengangguk pelan. Aku juga merasa ada yang tidak beres. Tapi, aku belum tahu dari mana datangnya. Namun firasat Rina semakin kuat saat ia melihat Arwan berdiri di kejauhan, menatap mereka dari atas sepeda motornya. Senyumnya tipis, tapi dingin. Mata Arwan memancarkan sesuatu yang ganjil, seperti menyimpan gelap yang dalam. Beberapa hari berlalu. Fajar mulai merasakan tubuhnya sering lemas tanpa sebab. Setiap pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar bisikan di telinganya. Kadang seperti suara perempuan menangis, kadang suara lolongan anjing di dalam kamar. Puncaknya, malam itu ia melihat sosok hitam tinggi besar berdiri di pojok ruangan. Diam, hanya menatap. Fajar gemetar. Ia memegang tasbih dan mulai berzikir perlahan. Semakin ia berzikir, sosok itu seperti mundur, namun tidak pergi. Ia berdiri di balik dinding, melongok dari balik pintu. Tiba-tiba, tasbih di tangan Fajar bergetar. Seperti hidup. Butir-butir kayu cendana itu memancarkan hawa hangat, menenangkan jiwa Fajar. Dalam kilatan cahaya samar,
Ia melihat bayangan Kiai Salim, tersenyum, kemudian menghilang. Pagi harinya, Fajar pergi ke makam Kiai Salim. Ia duduk di sisi nisan, berdoa dalam diam. Tapi hatinya berbisik keras. Guru, siapa yang mengirim semua ini? Kenapa aku? Angin berembus pelan. Daun-daun berguguran. Tiba-tiba, seekor burung hantu hinggap di nisan. Menatap Fajar dengan mata besar, lalu terbang ke arah utara, ke arah hutan di kaki gunung. Entah mengapa, Fajar merasa itu bukan kebetulan. Di sisi lain, Arwan kembali menemui Ki Rawit. Kenapa dia belum mati juga? Dukun itu terdiam, wajahnya muram. Ada sesuatu yang melindunginya. Bukan doa biasa. Ada pusaka. Ada warisan wali. Arwan geram. Kalau begitu, buat dia menderita. Kirimkan setan yang paling ganas. Biar dia mati perlahan. Ki Rawit tertawa serak, mengangkat tangan, mulai membaca mantra dalam bahasa yang tak dikenal. Sementara di tengah ruangan, sebuah kendi mulai bergerak sendiri, dan dari dalamnya merayap keluar tangan hitam berbulu dengan kuku panjang. Baiklah. Malam ini, dia akan tahu rasanya melawan pesugihan. Dan malam itu, Fajar kembali merasakan udara berubah. Tapi kali ini berbeda. Hawa panas dan aroma amis memenuhi kamarnya. Di cermin, wajahnya tak muncul. Yang ada hanya bayangan seseorang terbakar, menjerit, tertawa. Tasbih di tangannya tiba-tiba bersinar, lebih terang dari sebelumnya. Fajar menutup mata. Ia tahu, ini bukan gangguan biasa. Ini awal perang. Pukul 2 dini hari. Fajar terduduk di sudut kamar, peluh membasahi dahinya meski udara malam terasa dingin menggigit. Di tangannya, tasbih warisan Kiai Salim masih erat tergenggam. Butir-butir kayunya kini tak sekadar kayu, tapi seperti denyut hidup, bergetar pelan, menyala samar seiring zikir yang keluar dari bibirnya. Namun malam ini lebih mencekam. Bayangan-bayangan yang dulu hanya berupa siluet samar, kini menjelma menjadi sosok utuh. Dari balik lemari, muncul makhluk besar setinggi 2 meter, tubuhnya dilapisi bulu hitam pekat seperti arang terbakar. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang bercabang, dan tangannya menggenggam keris kecil berasap. Fajar menelan ludah. Ini bukan mimpi. Astagfirullahaladzim. Makhluk itu melangkah pelan. Setiap pijakannya membuat lantai kayu kamar berderak keras. Aroma amis darah menyeruak. Dan ketika ia mendekat, lampu kamar padam seketika. Gelap. Sunyi. Detik berikutnya, terdengar suara napas berat dari belakang Fajar. Ka'au tumba'al. Fajar berbalik, dan makhluk itu kini tepat di hadapannya. Namun saat keris itu hendak menusuk, Fajar menggenggam tasbih kuat-kuat dan berteriak. Cahaya putih terang meledak dari tasbihnya. Makhluk itu terlempar menabrak dinding, menjerit nyaring, dan tubuhnya mengelupas seperti terbakar. Cahaya itu menyebar ke seluruh ruangan, mengusir gelap, menghapus bau amis, dan menghancurkan makhluk itu menjadi debu hitam. Fajar terjatuh, napasnya berat. Di matanya, air bening menetes. Apa ini? Kenapa sampai begini? Keesokan paginya, wajah Fajar tampak pucat. Ia mendatangi Kiai Hamid, sahabat almarhum gurunya, di pondok pesantren tua di pinggir hutan. Tanpa banyak bicara, Fajar memperlihatkan tasbih miliknya. Kiai Hamid terdiam. Ini, tasbih Kiai Salim? Iya, Kiai. Beliau mewariskannya padaku sebelum wafat. Tapi aku nggak tahu kenapa sekarang seperti hidup. Kiai Hamid menghela napas panjang. Kamu harus tahu, Fajar.
Kiai Salim dulu adalah pemburu pesugihan. Ia pernah melawan banyak dukun hitam. Tasbih itu bukan sekadar alat zikir. Di dalamnya terkunci doa-doa pengunci makhluk gaib, ayat-ayat khusus yang hanya bisa dibuka oleh orang dengan hati bersih. Fajar tertegun. Berarti makhluk yang menyerangku dari pesugihan? Kiai Hamid mengangguk pelan. Dan bukan pesugihan biasa. Itu pesugihan darah. Mengincar tumbal manusia dan sekarang, kamu yang jadi target. Sore itu, saat langit memerah, Fajar berjalan melewati pasar desa. Ia merasa langkah-langkah orang menatapnya aneh. Beberapa warga membisikkan halus di belakang punggungnya. Tapi satu tatapan yang tak bisa ia lupakan, tatapan Arwan. Di depan warung, Arwan berdiri, menyulut rokok. Tatapannya tajam, licik, dan penuh kesombongan. Kau kelihatan kurus, Jar, ucap Arwan dengan nada mengejek. Kurang tidur, ya? Jangan-jangan mimpi buruk? Fajar menahan diri. Ia tahu, Arwan terlibat, tapi ia belum punya bukti. Doakan saja aku tetap kuat, jawab Fajar tenang. Karena yang lemah biasanya suka bersembunyi di balik kegelapan. Tatapan mereka bertemu. Sejenak suasana menjadi dingin, meski sore itu terik. Rina yang kebetulan melihat mereka dari kejauhan pun segera menghampiri. Ada apa ini? Arwan tertawa kecil, lalu berjalan pergi. Gak. Cuma ngobrol biasa. Sampaikan salamku ke jin penjagamu, Jar. Fajar hanya menatap punggung Arwan yang perlahan menghilang di balik kerumunan pasar. Dalam hati, ia yakin, Arwanlah dalangnya. Malam itu, Fajar kembali mendapat mimpi. Dalam tidurnya, ia berada di tengah hutan. Di hadapannya, berdiri Kiai Salim, mengenakan jubah putih, wajah bersinar tenang. Fajar, perjalananmu belum selesai, kata Kiai Salim lembut. Di utara, di Gunung Wilis, pusat pesugihan itu berada. Di sanalah mereka akan menuntaskan tumbalmu. Fajar menunduk. Apa aku harus ke sana, Guru? Bukan karena harus, tapi karena kau terpilih. Dan jangan takut. Selama tasbih itu dalam genggamanmu, langit akan bersamamu. Fajar terbangun. Napasnya tersengal. Di luar jendela, ada burung gagak bertengger. Matanya merah. Sementara itu, di rumah Arwan, ritual kembali dilakukan. Ki Rawit menggambar lingkaran darah di lantai, lalu menanam boneka jerami kecil yang ditusuk paku. Di atas altar, foto Fajar terbakar perlahan, dan asapnya berubah menjadi wajah Fajar yang terpekik. Dia sudah terlalu kuat, geram Ki Rawit. Kita harus datangkan jin utama, penjaga pesugihan Gunung Wilis. Dan bawa dia langsung ke sana. Arwan menunduk, tapi ada raut takut di wajahnya. Kalau gagal, Ki Rawit menatap tajam. Bukan dia yang mati, tapi kamu yang jadi gantinya. Malam kian larut. Fajar duduk bersila, tasbih di tangan, dan mulai merapal zikir. Tapi kali ini, zikirnya seperti membentuk pusaran energi. Dinding kamarnya berguncang, dan dari tengah ruang, muncul cahaya putih menyilaukan. Satu sosok turun dari cahaya itu, bayangan Kiai Salim. Waktunya hampir tiba, Fajar. Jangan takut. Tapi bersiaplah. Di balik gunung, pesugihan itu telah memanggil. Dan dengan satu embusan angin, sosok itu menghilang. Fajar menatap langit dari jendela. Jika aku harus menjadi musuh kegelapan, aku siap. Dengan tasbih ini, aku akan melawan. Langit sore diselimuti kabut tipis saat Fajar kembali mendatangi pondok Kiai Hamid. Kali ini,
Ia membawa pertanyaan yang menyesakkan dada, tentang tasbih, tentang mimpinya, dan tentang takdir yang mulai menyeretnya dalam lingkaran gelap dunia pesugihan. Kiai Hamid memandang tasbih di tangan Fajar dengan mata berkaca-kaca. Ia mengambilnya perlahan, lalu menyentuhkan ke keningnya. Tasbih ini pernah berada di tangan para pejuang langit. Ini bukan hanya warisan, tapi senjata spiritual. Fajar menunduk, tubuhnya bergetar. Aku tak merasa pantas, Kiai. Aku hanya pemuda biasa. Kiai Hamid menggeleng. Justru karena hatimu bersih, karena kau tidak mengejar kekuatan, kau dipilih. Dalam setiap butir tasbih ini, ada dua-dua Kiai Salim. Tapi hanya orang dengan iman yang lurus yang bisa membangkitkannya. Kiai Hamid lalu membuka lemari tua di belakang ruangan. Ia mengeluarkan sebuah kitab lusuh bertuliskan huruf Arab gundul. Ini kitab Sirrul Qudrah, rahasia kekuatan. Di dalamnya, Kiai Salim menulis sendiri amalan yang terkunci dalam tasbih itu. Kau harus belajar, Fajar. Karena musuhmu tidak akan berhenti sebelum kau tumbang. Malam itu, Fajar memulai ritual zikir panjang. Ia duduk di bawah pohon randu tua di halaman pesantren, ditemani suara jangkrik dan semilir angin gunung. Dedaunan bergetar perlahan seiring denting tasbih yang mengalun. Ya Hayyu, Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Semakin dalam ia berzikir, semakin aneh hal yang ia rasakan. Dunia di sekitarnya mengabur. Ia seperti masuk ke dalam ruang lain, sebuah lorong cahaya, di mana suara-suara tak dikenal memanggil namanya. Di ujung lorong, sosok Kiai Salim kembali muncul. Namun kali ini, di belakang sang Kiai, berdiri 4 sosok berjubah putih dengan wajah tertutup. Mereka adalah penjaga doa, Fajar, ujar Kiai Salim. Mereka akan membantumu menyalakan kekuatan dalam tasbih. Tiba-tiba, tasbih di tangan Fajar terbelah menjadi 2. Dari dalamnya, muncul cahaya emas kecil yang melayang, lalu membentuk lingkaran ayat di udara. Ayat-ayat itu melingkari tubuh Fajar, menyatu dalam dirinya. Sekarang, kau bukan hanya manusia biasa, tapi penanggung jawab tugas langit. Fajar terbangun dari zikirnya dengan tubuh bermandikan peluh. Tasbih di tangannya kini memancarkan semburat cahaya hangat, dan butir kayunya terasa hidup. Namun di sisi lain desa, di sebuah rumah yang semakin gelap jiwanya, Arwan mulai merasakan dampak dari apa yang ia lakukan. Ia bermimpi buruk setiap malam, tentang darah, jeritan, dan wajah Fajar yang membakar matanya. Kenapa aku malah diganggu balik? Teriaknya pada Kirawit. Dukun itu hanya menggeleng pelan, wajahnya keruh. Kau bermain dengan kekuatan yang lebih tinggi. Dan kini, tasbih warisan itu telah bangkit. Jin pesugihan mulai merasa terancam. Mereka menuntutmu untuk membawa tumbal sesegera mungkin. Arwan menggertakkan gigi. Kalau begitu, aku akan habisi dia. Biar aku sendiri yang hantarkan Fajar ke gunung pesugihan. Keesokan harinya, desa digegerkan oleh kematian seorang kambing milik warga yang ditemukan tanpa darah dan dengan mata melotot ke langit. Orang-orang mulai berbisik, menyebut kata pesugihan dengan lirih. Fajar mendatangi lokasi itu. Tasbih di tangannya bergetar saat mendekati bangkai kambing. Matanya menyipit. Ini bukan pembunuhan biasa. Ini ritual penguat tumbal. Di balik semak, ia menemukan satu gulungan daun lontar dengan simbol-simbol aneh. Fajar segera membawa benda itu ke Kiai Hamid. Kiai Hamid memeriksa daun lontar itu dengan raut serius. Ini adalah undangan gaib. Sinyal untuk membuka gerbang pesugihan. Dan kamu, Fajar sudah terdaftar sebagai tumbalnya. Fajar mengepal tangannya. Kalau begitu, aku harus mendatangi tempat itu. Sebelum mereka datang menjemputku.
Kiai Hamid memandang tajam. Kalau kau ke sana, itu artinya perang terbuka. Tidak akan ada jalan pulang kecuali satu, kau menang atau tubuhmu tak kembali. Fajar mengangguk tenang. Aku tak akan lari. Malam itu, sebelum berangkat, Fajar salat tahajud. Di sepertiga malam yang sunyi, ia menangis dalam doa. Bukan karena takut mati, tapi karena merasa belum berbuat cukup untuk kampungnya, untuk Rina, dan untuk amanah sang guru. Setelah salam, ia memandang tasbih di tangannya. Bimbing aku, guru. Temani aku, ya Rab. Dan di langit yang gelap, satu bintang jatuh melintas, seolah menjadi pertanda. Di tempat lain, di dalam hutan yang lebat dan sunyi, Arwan dan Kirawit bersiap melakukan ritual besar. Mereka telah membuka jalur menuju pusat pesugihan di Gunung Wilis. Di tengah altar, patung hitam bertanduk berdiri tegak dengan mulut menganga. Tumbal akan datang sendiri malam ini, bisik Kirawit. Jin-jin kecil berwujud mirip manusia berlarian di sekeliling api unggun yang menyala biru. Langit perlahan menghitam. Dan saat Fajar mulai merangkak naik, Fajar memulai langkahnya. Dengan tasbih warisan di tangan, kitab kecil di sakunya, dan doa yang membalut tubuhnya, ia berjalan menuju Gunung Wilis. Ia tahu, tak ada jalan mundur. Di puncak gunung itu, bukan hanya nyawanya yang dipertaruhkan, tapi masa depan banyak orang yang bisa jadi korban jika pesugihan itu terus berkuasa. Dan di langkah terakhirnya sebelum memasuki batas hutan, ia menoleh ke langit. Bismillah. Dengan izin MU, ya Rab, aku akan membakar kegelapan. Kabut tebal menyelimuti kaki Gunung Wilis saat Fajar mulai menapaki jalur menuju puncak. Setiap langkahnya terasa berat, seolah bumi enggan mengizinkannya naik. Tapi di tangannya, tasbih warisan Kiai Salim terus bergetar, memberi isyarat bahwa kegelapan di atas sedang mengamuk. Angin berdesir aneh. Tidak seperti angin biasa, tapi seakan membawa bisikan. Pulang atau mati. Fajar tak gentar. Ia terus melangkah, menguatkan niat dan zikirnya di setiap hembusan napas. La haula wa la quwata illa billah. Setelah 3 jam mendaki, ia tiba di sebuah area terbuka, dikelilingi pohon-pohon beringin besar dengan akar mencuat dari tanah. Di tengahnya, berdiri sebuah batu altar besar berlumuran darah kering. Lingkaran tanah di sekitarnya hangus terbakar membentuk pola segitiga runcing ke atas, simbol pemujaan pesugihan darah. Fajar menunduk. Tempat ini, tempat mereka memanggil jin tumbal. Tasbih di tangannya menghangat, seolah bersiap. Di udara, aroma amis dan kemenyan mulai menusuk hidung. Dari balik pepohonan, langkah kaki terdengar. Pelan, tapi mantap. Arwan muncul, mengenakan jubah hitam. Wajahnya pucat, matanya merah, seakan bukan lagi manusia sepenuhnya. Di belakangnya, Kirawit tertawa serak sambil membawa kendi besar berisi darah kambing hitam. Akhirnya kau datang juga, Fajar, ucap Arwan, suaranya berat dan datar. Kau akan menggenapi ritual ini. Kau akan membuatku menjadi penguasa desa dan Rina akan jadi milikku. Fajar mengangkat tasbih. Arwan, kau sudah kelewatan. Kau bukan cuma main-main dengan pesugihan, kau sudah menyerahkan jiwamu. Kirawit membentak. Cukup khotbahnya. Jin penguasa Gunung Wilis sudah menunggu tumbalnya. Ia menuangkan darah dari kendi ke atas altar. Tanah berguncang. Asap hitam naik ke udara, dan dari balik kabut muncul sosok raksasa bertanduk panjang, tubuhnya hitam legam, matanya seperti bara api. Raja Jin Pesugihan. Ia mengaum keras, dan udara langsung berubah panas menyengat. Pohon-pohon bergoyang, burung-burung berjatuhan mati. Beri aku tumbalnya, geram jin itu. Fajar menutup matanya, lalu perlahan mengangkat tasbihnya.
Cahaya putih keluar dari tasbih, membentuk lingkaran pelindung di sekelilingnya. Ya Kahar. Ya Jabar. Ya Aziz, hancurkan kezaliman ini. Jin pesugihan melompat ke arah Fajar, mengayunkan cakar api. Tapi tasbih menyala terang, memantulkan serangan itu, membuat sang jin mengerang. Ki Rawit mulai membaca mantra keras, membentuk segel merah di udara. Arwan menghunus keris dari balik jubahnya dan berlari hendak menikam Fajar dari belakang. Namun Fajar berbalik cepat, dan tasbih di tangannya melilit lengan Arwan seperti cambuk cahaya. Arg! Arwan terlempar ke tanah. Kerisnya lepas. Darah keluar dari mulutnya. Tapi ia tertawa. Kau tetap akan kalah. Jin ini haus darah, dan sekarang dia akan menghabisimu. Fajar berdiri tegak. Angin berputar di sekelilingnya. Ia mulai melantunkan Asmaul Husna dari awal. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Dengan setiap nama yang ia ucapkan, tasbih bersinar lebih terang. Lingkaran doa terbentuk di bawah kakinya. Udara mulai retak, seperti kaca yang pecah. Jin pesugihan meronta, menjerit. Segel di udara yang dibuat Ki Rawit meledak dan membakar dirinya sendiri. Dukun tua itu menjerit saat api spiritual membakar kulitnya perlahan. Tidak, ini bukan kekuatan manusia. Fajar terus membaca. Al-Ghaffar, Al-Kahar, Al-Mutakabir. Langit gelap pecah oleh petir. Kilatan cahaya menyambar altar. Darah di atasnya mendidih dan menguap. Jin pesugihan berusaha melarikan diri, tapi cahaya dari tasbih berubah menjadi tali zikir yang menjerat tubuh raksasanya. Atas nama Allah yang Maha Perkasa, aku usir kau dari bumi ini. Dengan satu gerakan, Fajar mengayunkan tasbihnya seperti cambuk, dan cahaya itu membelah tubuh jin pesugihan jadi serpihan asap hitam yang terserap ke dalam bumi. Boom! Ledakan cahaya membutakan seluruh hutan. Pohon-pohon roboh. Tanah berguncang keras. Segala tanda pesugihan di tempat itu musnah, terbakar dan tertutup reruntuhan. Ketika debu mereda, Fajar jatuh tersungkur di tanah. Napasnya berat. Tubuhnya lemas. Tapi wajahnya tenang. Arwan merangkak, mencoba berdiri. Namun tubuhnya perlahan menghitam. Matanya berdarah. Suara dari dalam dirinya menggeram. Kau gagal. Perjanjian kita batal dan kini, kau gantinya. Arwan menjerit sekuat tenaga. Tubuhnya seperti disedot dari dalam. Dalam hitungan detik, ia membusuk hidup-hidup, lalu lenyap jadi abu hitam yang tertiup angin. Fajar membuka matanya perlahan. Tasbihnya kembali normal, tenang, tak bersinar, namun terasa lebih berat seolah menyimpan cerita panjang. Langit di atas Gunung Wilis mulai terang. Dan dari kejauhan, suara adzan subuh terdengar samar. Fajar berjalan turun dari Gunung Wilis dengan langkah tertatih. Sinar matahari pagi mulai menembus pepohonan yang hangus, menyibak kabut tipis yang menyelimuti jalur pendakian. Tubuhnya penuh luka gores, wajahnya pucat, tapi matanya menyala. Di tangannya, tasbih warisan Kiai Salim kembali tenang. Tak lagi bersinar, namun setiap butirnya menyimpan kisah pertempuran melawan kekuatan gelap. Sebuah perang yang ia menangkan bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan iman dan keberanian. Sesampainya di kaki gunung, para santri dari pesantren Kiai Hamid telah menunggu. Mereka menyambutnya dengan tatapan haru. Kiai Hamid sendiri menahan air mata saat melihat murid yang kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kau telah menjadi pejuang, Fajar. Bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk seluruh desa ini. Fajar menunduk rendah. Semua karena Allah, Kiai, dan karena guru kita, Kiai Salim.
Berita tentang kematian mendadak Arwan segera menyebar ke seluruh desa. Tak ada jenazah. Hanya ditemukan jubah dan keris hitam terbakar di dekat sungai, bersama abu pekat dan bau menyengat. Warga mulai berbisik. Mereka teringat pada suara aneh, mimpi buruk, dan kematian hewan ternak yang sempat mengganggu desa selama berminggu-minggu. Kini semua itu berhenti. Alam kembali damai. Bahkan beberapa warga yang pernah ikut praktik pesugihan diam-diam membakar benda-benda pemujaan mereka. Desa seperti disucikan ulang. Hutan-hutan yang dulu dikeramatkan karena tempat ritual kini dibersihkan dan dijadikan tempat menanam pohon. Rina datang ke rumah Fajar beberapa hari setelah kejadian. Wajahnya khawatir, tapi matanya penuh rasa syukur. Kau hampir tak kembali. Fajar tersenyum tipis, duduk di beranda sambil menatap matahari sore. Aku sempat berpikir, mungkin aku memang gak akan pulang. Tapi aku janji ke guru, ke diriku sendiri, aku gak boleh kalah. Rina duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Kau tahu? Sejak kecil aku selalu percaya kau bukan orang biasa. Aku orang biasa, Rin. Tapi Allah punya rencana yang luar biasa. Mereka saling menatap dalam diam. Dalam tatapan itu, ada rasa yang tak perlu diucapkan, cukup dimengerti. Fajar tak kembali menjadi orang biasa. Ia tak lagi sekadar guru ngaji atau pemuda dusun. Ia mulai sering diminta warga untuk menyucikan rumah, membimbing orang-orang yang ingin tobat dari praktik hitam, dan bahkan membantu desa tetangga yang mulai resah oleh gangguan gaib. Tapi yang paling mengejutkan, Fajar menolak semua bentuk bayaran. Ia hanya menerima satu, doa. Kalau aku minta imbalan, apa bedanya aku dengan mereka yang memperjualbelikan dunia gaib? Namun ia tetap menyimpan satu benda di sakunya kemanapun ia pergi. Tasbih warisan Kiai Salim. Suatu malam, saat angin berembus lembut, Fajar duduk di musola tua peninggalan gurunya. Sendiri. Hanya ditemani cahaya lampu gantung dan suara jangkrik. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Dari balik pintu, muncul seorang kakek tua mengenakan jubah putih dan surban lusuh. Wajahnya tenang, matanya jernih. Ia tersenyum sambil memberi salam. Assalamualaikum, Fajar. Fajar berdiri, terkejut. Waalaikumsalam. Maaf, siapa? Kakek itu mendekat, lalu meletakkan tangan di pundak Fajar. Aku sahabat lama Kiai Salim. Ia menitipkan sesuatu padamu, dan aku datang untuk memberitahu satu hal. Fajar menelan ludah. Apa itu, Pak? Pertempuranmu di Gunung Wilis hanyalah awal. Masih banyak pesugihan lain, jin lain, dan dukun yang menjual manusia untuk duniawi. Dan kamu, Fajar, kini jadi penjaga cahaya itu. Kakek itu lalu melangkah pergi, tanpa suara, menghilang begitu saja ke dalam malam. Fajar berdiri lama, menatap langit. Bintang-bintang seolah tersenyum padanya. Beberapa tahun kemudian, desa Fajar menjadi salah satu desa paling damai di wilayah itu. Tidak ada lagi cerita tentang pesugihan, santet, atau orang hilang misterius. Warung-warung kembali ramai, sawah menghijau, dan anak-anak belajar mengaji dengan riang. Fajar menikahi Rina dalam prosesi sederhana namun hikmat. Di pelaminan, Kiai Hamid yang sudah semakin renta duduk di samping, tersenyum penuh bangga. Tapi Fajar tahu, kebahagiaannya bukan akhir dari perjalanan. Karena setiap malam, saat ia berzikir sendirian, ia masih merasakan getaran tasbihnya, halus, seolah berbisik. Masih ada kegelapan yang harus kau bawa pulang ke cahaya. Tamat.